kita kembali ke dua sisi, saya langsung ke Bung Rey. Bung Rey, dari awal boleh minta komentarnya sedikit tentang kalimat ojo ke susu, poin pertama itu. Kemudian tadi menyambut Bung Masinton, ini kita nggak mau ikutin genderangnya orang lain nih. Mungkin Anda bisa membaca ini genderangnya siapa sebenarnya? Saya membaca pernyataan Pak Jokowi itu dengan terbuka ya. Terbuka itu bisa ke dalam, bisa keluar. Oke. Ke dalam itu artinya sekaligus sebetulnya mengingatkan tentu relawan-relawan, nggak usah terlalu banyak dulu, masih panjang, kan kira-kira. Tapi boleh jadi pernyataan itu juga mengingatkan Pak Ganjar yang kebetulan ada di situ untuk mengatakan Anda juga jangan terlalu heboh-heboh amat dulu lah ya, stay aja dulu macam-macam seterusnya itu. Jadi sebab begitu kita lihat tadi di dalam tayangannya, diwawancarai oleh wartawan, Pak Ganjar itu kelihatan mimiknya nggak terlalu happy. Justru biasanya orang yang disebut langsung ya oleh presiden sebagai calon lah misalnya, tentu dia akan senang dong, asumsinya ya. Happy, senyum-senyum lah macam-macam. Tapi dengan pernyataan Pak Jokowi itu malah kelihatan Pak Ganjar seperti tidak happy. Apa karena mungkin Pak Jokowi macam-macam. pengen memang negur ini ya, jangan buru-buru gitu. Itu maksud saya, jangan-jangan sebetulnya juga Pak Jokowi sedang negur Pak Ganjar juga gitu. Itu pengertian ke dalam ya. Tapi pengertian keluar, saya kira juga Pak Jokowi kalau mau kita maknai keluar, Pak Jokowi mau mengatakan PDI jangan dulu buru-buru juga menutup pintu bagi yang lain. Buat dong kompetisi ada terbuka. Yang tersirat, ada yang tersurat ini. Buat dong kompetisi terbuka gitu. Ini kan seolah-olah yang dibaca publik, Puan itu tampak pesaing di internal PDI Perjuangan. Oke, sebentar. Tadi kan dikatakan masih belum diputuskan kok PDI Perjuangan. Justru karena belum jelas. diputuskan itu mestinya dibuat Menunggu peluang. Bu Mega. Bukan, justru karena belum dibuka itulah mestinya dibuka peluang sebanyak mungkin kader untuk melakukan ekspresi dengan atas nama PDI Perjuangan. Tapi kalau, ini kan sekarang kelihatannya tidak. Semuanya mengarah kepada puan-puan. Kalau kita lihat sejarah, maaf saya potong. Tunggu dulu, kayaknya Pak Jokowi mau mendinamisir di internal PDI Perjuangan dengan memunculkan misalnya nama Pak Ganjar. Bisa jadi mungkin tokoh-tokoh yang lain dan seterusnya itu supaya Puan juga dirangsang dong. Supaya jangan kesannya bahwa dia cuma satu-satunya pemain di situ. Kalau kita lihat sejarah PDI Perjuangan kan memang tidak mengenal tuh yang namanya kalau konvensi begitu yang tidak ada, memang ditunjuk langsung. Hanya sejarah yang berbeda ketika Pak Jokowi dicalonkan begitu ya, di luar Tra Soekarno maju di situ. Itu betul, tetapi kan tidak karena itu kemudian polanya harus begitu ke depan juga. Apalagi sekarang ini katakanlah misalnya tidak ada satupun kelihatan kader PDI Perjuangan yang terlalu menonjol. Justru yang menonjol itu kan adalah Ganjar Pranowo. Mungkin nggak begitu tuh, Bung Masinton? Begini, PDIP buka dong buat yang lain. Kami ini ya, kami itu menyadari betul bahwa forum organisasi tertinggi Kongres itu menyerahkan kepada Bu Mega. Jadi sudah amanat partai itu ya, iya, bisa diganggu lagi. Semua paham, gitu loh. Nah, semua paham. Kenapa kemudian sampai saat ini di kepala kader PDI Perjuangan itu belum ada capres? Karena itu sudah kita serahkan kepada Bu Megawati. Bahwa beliau nanti dengan sikap kenegarawanan beliau untuk menentukan siapa yang terbaik diusung oleh PDI Perjuangan. Maka karena kami ini kader, semuanya itu nggak ada yang bergerak, baik Mbak Puan nggak pernah tuh menyatakan diri sebagai capres. Tapi ini mungkin beliau sebagai ketua DPR. Ini kan dalam rangka dua sisi, gara-gara anak-anak muda ini yang cepat-cepat bikin jaket, kaos seperti deklarasi itu, duluan, tampil apa di tuh? televisi GP gitu ya, kalau ini kan? tuh. Sehingga ada, tapi itu kan udah merata di mana-mana. Hampir semua nama-nama yang keseimbangannya itu kan nggak terlihat muncul kalau di dalam PDI Perjuangan. Jangan lupa, Puan juga sudah punya relawan. Iya, maksudnya sehebat itukah penampilannya, semenggelora itukah misalnya? Itu sebentar, kan ini agak menarik nih kalau Bung Masinton bilang tadi dalam kepala kader itu belum terpikirkan siapapun, tapi orang di luar sudah bisa menafsirkan ada Mbak Puan seperti itu. Apakah senaif itu dalam tanda kutip di PD Perjuangan memang nggak terpikirkan siapa calonnya? Enggak, bukan nggak terpikir. Begini nih, ya kami di kepala kami mau siapapun itu yang populer sekian, kami ini taat ajas. Kami ikut keputusan dengan Ibu itulah Megawati. Masalahnya. Bu Megawati belum memutuskan. Itulah masalah anggota PDI Perjuangan ini. Artinya kan begini, ngapain kita sibuk-sibuk mikirin siapa capres? Semuanya nanti tergantung Ibu Mega kok.
Makanya kalau Bung Masinton mengatakan kami nggak mikir, ya memang karena tidak semua tergantung. Ini penting sekali Iya, karena tadi kebetulan Anggit membahas tentang konvensi. Itulah titik temu antara koalisi di tengah pemilu serentak yang ada presidensial threshold-nya. Itu kan sesat pikir. Karena begini, kalau ada koalisi maka sebetulnya kotel efeknya, efek ekor jasnya itu cuma diperoleh oleh yang mencalonkan presiden dan partai besar. Jadi sebetulnya koalisi-koalisi ini ya pura-pura koalisi dulu lah gitu. Sebetulnya titik temunya itu di konvensi, di mana koalisinya ada, lalu capresnya ada. Nah, muncul pertanyaan yang menarik nih bagi ini teman-teman Ganjar, Mania dan lain-lain. Pertanyaannya adalah begini, ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kan ini seakan-akan rezim tiket atau rezim popularitas plus elektabilitas. Karena saya mau mengatakan begini, kalau ditentukan oleh tiket, tetapi tidak populer atau tidak elektabilitasnya rendah, kemungkinan kalah. Tetapi kalau elektabilitas maupun popularitasnya sangat tinggi, tetapi tidak dapat tiket, pasti kalah. Iya kan? Itu termasuk calon yang diusung. Iya, jadi saya pelan-pelan ya. Kalau dia itu misalnya rezimnya itu adalah rezim popularitas dan elektabilitas, maka seakan-akan partai harus mendengar. Kalau partai tidak mendengar, maka calonnya tidak menang. Tetapi walaupun dia populer dan elektabilitas tinggi, kalau tidak dikasih tiket oleh partai, pasti tidak menang. Ya, artinya nggak bisa bertanding. Nggak bisa maju. Ya, gitu nggak kan? bisa maju. Nah, gimana jadi, tuh Bung Noel? Bagaimana sekarang? Saya sih hasil pertama yang harus saya sampaikan ke Bang Gojali, ada sebuah kenajisan dalam kata 3 periode untuk kita. Karena kita lahir dari gerakan 98 yang sangat tegak lurus terhadap sejarah yang pernah kita perjuangkan. Saya mohon maaf, jadi waktu hadir di situ terasa agak najis mendengar kata 3 periode. Sangat alergi saya. Karena memang ada beberapa ya. Najis loh, pilihan kata Bang Noel ini najis ya. Beberapa gelintir orang teriak tentang 3 periode. Enggak kata pilihan Di kata saat Bang Noel. Rakernas Projo Ya. itu. Pilihan kata Bang Noel najis ya. Najis. Itu paling tepat dalam konteks demokrasi. Itu loh. Sangat najis dalam demokrasi bicara tentang 3 periode. Itu. Nah, pertama itu. Kedua, dalam respon Ojo ke Susu Presiden kemarin, saya lihat ini sebuah energi baru untuk kita para pendukung Mas Ganjar. Walaupun apa yang disampaikan Presiden, orang yang kita dukung ada di sini tapi Ojo ke Susu. Sebentar, kok malah untuk pendukung Mas Ganjar itu ngomongnya kan di rakerasnya Projo loh itu. Kan di arena itu sangat dinamis ya. Banyak dari seluruh peserta arena itu bicara tentang 2024 Ganjar Presiden, 2024 Ganjar Presiden. Dalam Rakernas Projo itu? Walaupun tadi disampaikan Presiden, orang yang kita dukung itu ada di sini. Artinya Presiden sangat peka terhadap kebatinan para pendukungnya. Anggit Karena dan para satu nih gini. pemirsa, boleh mohon maaf gak ini? Karena sampai di sini seru betul, Pak Jokowi hadir di acara itu sebagai pembina relawan Jokowi. Atau sebagai presiden nih? Sebagai presiden yang pasti. Karena ada kata-kata yang kita dukung. Oke. Walaupun, bukan yang kita dukung. Sebentar. Walaupun, jangan ditafsirkan ini dulu dong. Oke, biar enak. sebentar. Ini Biar nanti ada tidak tuan bias rumah tafsir. nih. Tuan rumah Ketua Umum biar Projo. tidak bias tafsir. Mas Budi. Walaupun Ini menarik orang loh yang ini ya. kita dukung Kata-kata itu ada di kita sini. menarik ya. Oke. Nah, itu menjadi energi untuk kita para pendukung Mas Ganjar. Pertama itu. Kedua, kita lihat di situ kan ada arus besar para pendukung Jokowi yang menginginkan Mas Ganjar itu untuk menjadi presiden di 2024 nanti. Benar begitu Mas Budi? Sebentar. Saya boleh tanya ini sebetulnya untuk mempertegas. Menurut Noel, pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan Yang kita dukung. kita sekalipun Mungkin yang kita dukung hadir di sini. itu merujuk ke Ganjar apa tidak? Saya sangat yakin itu untuk Mas Ganjar. Oke, Mas Ganjar Budi, dalam sebentar. konteks ini ya, karena di situ kan ada dua kekuatan relawan. Relawan yang menunggu perintah presiden dengan relawan yang sudah Deklarasi mendeklar untuk Ganjar. mendukung Mas Ganjar. Oke, Nah, salah sebentar. satunya saat itu adalah saya Oke. dan kawan-kawan yang lain. Saya Itu ingin- harus besar di arena itu, begitu masif teriakan Ganjar 2024 presiden. Oke, sebentar. Saya ingin ke Mas Budi. Mas Budi, bagaimana merespon pernyataan dari Bung Noel ini? Mulai dari pertama, kata-kata 3 periode dipakai dengan istilah dalam tanda kutip tadi najis ya, satu ya. Yang kemudian ada semangat bahwa presiden ditangkap oleh relawan Ganjar, mendukung Ganjar di situ. Begini loh, kan tadi saya udah bilang tadi, mudah-mudahan nggak salah paham. Noel ini sudah salah paham juga nih kadang-kadang.
3 periode itu energi aja, bukan keinginan politik. Udah jelas 2024. Begitu loh. Kita ini ngejaga bahwa semangat reformasi, fondasi reformasi ini harus kita teruskan. Begitu loh. Tapi kan kita juga nggak bisa bilang ini yang teriak-teriak 3 periode ini nggak anti demokrasi apa. Enggak dong, itu energi. Hanya semangatnya itu, saja begitu ya? Semangatnya bahwa 3 periode itu harus dimaknai bahwa satu, betul-betul 3 periode. Itu pasti enggak. Yang kedua, 3 periode artinya penggantinya nanti harus menyerupai karakter dan semangat serta nilai-nilai perjuangan Pak Jokowi. Itu harus dimaknai itu juga, bukan berarti Pak Jokowi 3 periode. Siapa Mas Budi menurut Anda? Sebentar, Betul. siapa Mas Budi menurut Anda yang bisa meneruskan semangat dan nilai-nilai perjuangannya Pak Jokowi? Nah, ini kan artinya kan kita bicara soal karakteristik, soal agenda-agenda kebangsaan dan agenda-agenda kerakyatan. Seperti itu. Bahwa memang dalam pidato itu Pak Jokowi menangkap nuansa bahwa cukup banyak pendukung atau kader Projo yang ingin ke Mas Ganjar. Oke, Ada diakui cukup berarti banyak. Itu ya. yang benar tuh. Begitu loh. Berarti Cuman- Projo juga tapi mengamini bahwa ada dukungan dari Pak Jokowi untuk Ganjar. Loh, gitu. kami menyerap semua aspirasi dari seluruh kader Projo seluruh Indonesia, dan karena itulah kami menyepakati dari hasil poin Rakernas 5 ini tidak buru-buru mendeklarasikan capres, tetapi kita menjalankan perintah Pak Jokowi untuk terus menggali dan mendengar aspirasi rakyat. Oke, baik. Karena itulah kami sepakat menggelar namanya musyawarah rakyat yang nanti akan kita gelar di 34 provinsi di seluruh Indonesia untuk menyerap apa saja agenda rakyat, termasuk juga figur-figur yang akan kita dukung di Pilpres 2024. Kita ini agendanya Pilpres 2024 bahwa ada teriakan 3 periode itu spirit, elan. Begitu Oke. loh, Mbak. Oke, baik. Mas Budi Ari, terima kasih sudah bergabung. Ini Bapak-bapak, ini Mas Budi harus meninggalkan forum diskusi kita karena ada keperluan lain. Oke, Ya, Mas Budi, Pak Ketum Relawan Joko Widodo, Pak Jokowi, itu kata kita, boleh ya? Ya. Pak Jokowi kan hadir di situ dan mengatakan, Oh, ya. saya ulang-ulang pelan, jangan Hadir sebagai tergesa-gesa, jangan presiden. tergesa-gesa, Oke. meskipun mungkin calon yang kita dukung ada di sini. Kita itu siapa? Kan bisa berbeda kalau calon yang Bapak dan Ibu dukung ada di sini. Karena kan Pak Joko Widodo, mohon maaf mungkin menonton nih dari Solo, itu sedang jadi presiden pada saat ini. Jadi saya membayangkan waktu itu Pak Presiden mengatakan calon yang Bapak dan Ibu dukung ada di sini, artinya yang mungkin sedang digelorakan Ini semangatnya. Bang Ege ini mau ngomong gini nih Mas Budi, apakah Pak Jokowi calon yang didukung Pak Jokowi juga selain relawan Projo Kita ada di situ? Ini Kita. banyak Kapasitas Pak yang Jokowi belum sebagai apa di situ hadirnya? banyak yang belum terinformasi bahwa Pak Jokowi ini adalah ketua Dewan Pembina Ya, itu Projo. yang saya katakan, Oke. ya kan? Berarti kehadirannya Sehingga sebagai Pak ketua Jokowi- Dewan Pembina Projo ya? Jadi di announcement oleh MC juga bahwa Pak Jokowi ini Presiden Republik Indonesia yang juga ketua Dewan Pembina Projo. Jadi ketika Pak Jokowi bicara menggunakan diksi kita, artinya dia manunggal. Ya. Yang Begitu juga, loh. artinya Presiden yang juga. juga ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina Projo. Jadi pada Begitu. saat itu juga Presiden ya? Ya, Oke. begitu. Jadi makanya kata-katanya kita. Bukan seperti yang Bang Ege sampaikan, bukan ngomong Bapak Ibu sekalian dukung, tapi Iya, kita. kita. Kita kan berarti you and I, begitu loh. Betul-betul. Termasuk Pak Presiden Jokowi. Satu Termasuk kesatuan, Pak Presiden manunggal Jokowi. soalnya. Satu kesatuan, Iya. manunggal. Padahal beliau masih presiden. Ini semakin gitu ya, menarik maksud ini saya. dibahas. Bagaimana secara etika politik Bung Rey? Ya, Tapi pernyataan- maaf, nanti tunggu harus dulu. dijeda dulu. Bagaimana? Pernyataan nanti ke Budi lagi ya. Menurut saya itu agak ambigu emang pernyataan Budi ini. Sebab di satu segi Pak Jokowi dalam tafsirannya Bung Nol udah jelas menunjuk itu adalah Ganjar Pranowo. Tetapi Bung Budi mengatakan terbuka kok kepada siapapun. Lantas siapa yang dipegang oleh Bung Budi sebenarnya? Sementara Pak Jokowi sudah nyata-nyata mengatakan di sini yang calon kita itu ada. Yang dirujuk, yang di situ itu yang ada ya cuma Ganjar Pranowo dari sekian banyak nama-nama yang Walaupun muncul yang kan. diundang lain-lain semua Iya. diundang loh ya. Loh, Budi kok masih membuka kemungkinan tokoh yang lain masuk? Ini Budi tegak lurus dengan Pak Jokowi apa tidak nih? Mas Budi, boleh direspon sedikit Mas Budi, bagaimana Bukan. itu? Justru itu tadinya mau mendeklarasikan Ganjar,
cuman dilarang ya ojo ke susu. Oke. Berarti sudah Ya, clear kita ya, harus bilang Projo bahwa itu kita ingin Projo dukung mendeklarasikan Ganjar. Ganjar. Sama kayak Satu Jokowi suara. Ganjar. Saya baru Oke. tahu malam ini nih, kalau acara itu yang Ini, genderang-genderang Bung Rey. tadi ternyata terjawab nih Pak Ketum. Genderang-genderang tadi terjawab. Enggak, ini kabar yang menggembirakan siapa saja bisa kan. Oke. Tapi ada genderang yang akan mendeklarasikan pada waktu itu. Begitu ya Pak Ketum? Ya tadinya beberapa daerah ingin agar kita Projo segera mendeklarasikan. Saya sampaikan ke Bapak, Pak bagaimana Pak? Udah ojo ke susu Mas. Ini dinamikanya belum selesai. Sehingga kami memutuskan untuk menggelar musyawarah rakyat. Bukan kita membuka, kita Terjawab nanti tuh, pada waktunya. terjawab pertanyaan Satu, Agi Bung Rey, tadi. satu pada waktunya genderang nanti kita siapa juga akan pertanyaannya Bang pasti Masinton kita tegak terjawab. lurus. Yang Terjawab. kedua terjawab juga Bung Rey bahwa membaca gesurnya Mas Ganjar agak bete, kurang nyaman itu terjawab ini karena memang ada niatan untuk mendeklarasikan. Bahwa pernyataan Pak Jokowi itu adalah kepada Pak Ganjar. Mic-nya boleh digunakan Mas, bagaimana? Artinya tafsir terhadap ojo ke sisu calon presiden itu ada di sini, tafsirannya adalah kepada Pak Ganjar. Nggak ada lagi tafsiran yang lain-lain kecuali itu. Nah masalahnya adalah justru Pak Ganjar kelihatan tidak happy. Itu yang itu yang justru saya menarik. Benarkah sebagai demikian, calon Bung presiden Noel? yang Oke. sekarang diusung oleh presidennya, diusung oleh relawan-relawan presiden, kok malah Pak Ganjar kelihatan tidak happy. Nggak happy-nya mungkin karena nggak jadi deklarasi kali ya. Oh, nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Udah pastilah kalau begitu kan. Niatnya penyelenggara yang punya genderang deklarasi. Pak Ketum, mungkin Pak Ketum kita akan kembali lagi bersama Pak Ketum ya usai jeda sesaat lagi. Boleh. Pak Ketum Projo, kami akan kembali dua sisi akan kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Tetap bersama kami.